Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat topik mengenai salah satu media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dan di sini kami akan membahas mengenai media visual. Saya, Khainur Utami, selaku moderator akan membuka jalannya penyajian materi ini. Langsung saja kita buka penyajian materi ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya saya persilahkan kepada penyaji materi untuk memaparkan materinya. Dalam sebuah proses pembelajaran, peran media sangatlah penting untuk memudahkan proses suatu pembelajaran dan juga untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran kepada para peserta didik. Guru biasanya menggunakan alat bantu seperti gambar, model, dan alat-alat lainnya untuk mempermudah proses pembelajaran. Nah, salah satu jenis media pembelajaran adalah media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual ini dalam menyampaikan material pembelajarannya menggunakan alat bantu seperti proyektor. Pesan-pesan pembelajaran yang ingin disampaikan dituangkan ke dalam bentuk visual untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mempermudah para peserta didik untuk mengingat dan mencerna suatu pembelajaran. Media pembelajaran visual ini dibedakan menjadi dua, yaitu media visual gerak dan media visual diam. Contoh media visual gerak seperti gambar-gambar bergerak yang ditampilkan menggunakan sebuah proyektor, dan contoh media visual diam seperti gambar, foto, diagram, peta, ilustrasi, dan lain-lain. Nah, seperti inilah contoh penggunaan media visual berupa gambar yang ditampilkan dengan proyektor. Kelebihan daripada media visual yaitu media gambar, kami mengambil media gambar. Jadi media gambar kelebihannya siswa dapat menguasai mufradat lebih banyak. Mengapa sedemikian? Nah, contoh saja seperti gambar tersebut. Nah, ini mengenai hewan. Nah, hewan apa ini? Nah, siswa tidak tahu ini hewan apa. Nah, bukan nggak tahu, ini tahu, tapi bahasa Arabnya pasti anak-anak tidak tahu apa itu singa. Nah, ini adalah gambar singa. Nah, oleh karena itu kita tulis dalam kertas lain, ataupun kalau di papan tulis, kita buat di situ. Nah, ada juga yang lain, kucing. Nah, kucing. Mereka tidak tahu juga apa itu kucing bahasa Arabnya. Dan ayam. Mereka tidak tahu. Jadi kelebihannya adalah siswa dapat menguasai mufradat lebih banyak dan mengetahui bagaimana bentuk tulisan daripada mufradat tersebut, mengetahui bagaimana tulisan Arabnya. Nah, ini seperti jatun. Nah, pasti dia juga mengetahui. Nah, mungkin hanya ini dari kelebihan daripada media gambar. Selanjutnya kekurangannya akan dijelaskan oleh kawan-kawan. Baiklah, saya akan menyebutkan beberapa kekurangan dari media visual. Yang pertama yaitu media visual itu lambat dan kurang praktis. Lalu yang kedua,
tidak adanya audio. Media visual hanya berbentuk tulisan atau gambar yang tentu tidak dapat didengar, sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan. Lalu yang ketiga, media visual itu membutuhkan biaya produksi. Lalu yang terakhir, visual yang terbatas. Media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita. Warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nisa Nuzula. Saya akan menjelaskan tujuan dari media visual. Tujuan media visual adalah yang pertama, mengetahui apakah jenis-jenis media visual. Kedua, bagaimana dengan desain media visual. Yang ketiga, mengetahui bagaimana format media visual. Yang keempat, mengetahui bagaimana teknik media visual dalam pembelajaran ekonomi. Dan tujuan media visual lainnya ialah bertujuan media visual membantu guru dalam memberikan materi dalam pembelajaran dengan mudah dipahami. Hal tersebut sesuai dengan manfaat media visual, yaitu menarik perhatian siswa, memudahkan guru dalam menjelaskan materi, membuat semangat siswa untuk aktif dan berakhir pada kualitas hasil belajar. Sekian, terima kasih. Baiklah, setelah dipaparkan beberapa materi mengenai media visual, maka dapat disimpulkan bahwa media visual adalah media yang memiliki unsur gambar. Media ini sangat diperlukan dalam upaya mencapai suatu proses pembelajaran yang baik. Selain itu, media visual juga dibagi menjadi dua, yaitu media visual bergerak dan media visual diam. Adapun kelebihan dari media visual adalah penggunaannya lebih praktis dan lebih efektif serta efisien. Hal ini tentu membuat daya ingat peserta didik lebih cepat. Sedangkan kekurangannya adalah media visual ini tidak memiliki suara. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materinya. Demikianlah penyajian materi dari kelompok kami. Mari sama-sama kita tutup penyajian materi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.